Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat, dan yang sakit mudah-mudahan diberi kesehatan. Dan ngobrolin soal kesehatan, kesehatan itu bisa dikatakan mahal ya guys ya. Apalagi kalau kita sudah terserang penyakit, maka kita pasti akan sadar bahwa betapa berharganya kesehatan itu. Dan sebenarnya untuk menjaga kesehatan, menjaga kebugaran tubuh, ini nggak harus mahal-mahal ya. Seperti yang saya lakukan, ini saya jalan-jalan di sekeliling tempat tinggal gitu ya, dan ya udah, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih dari apa yang kita keluarkan. Jadi gitu guys ya. Memang kalau kita belum melakukan suatu tahapan ini ya, seperti kita malas selama ini berolahraga, maka kita akan kita akan apa ya, kita akan merasakan bahwa ya udahlah, kita nggak usah berolahraga karena nanti akan capek gitu. Ya jelas lah kalau olahraga itu ada capeknya, tapi seperti yang saya katakan tadi, manfaat yang akan diperoleh itu jauh lebih besar loh ya guys ya. Terus untuk ini ya, untuk keluar rumah kadang-kadang juga membutuhkan nyali ya, apalagi kalau kita jarang sekali berolahraga, jarang sekali keluar rumah, kemudian tiba-tiba kita pakai baju olahraga, pakai sepatu, kemudian kita keluar. Pasti ada orang yang mungkin menyapa kita atau menegur kita gitu ya, ngapain kok berolahraga gitu, tumben banget gitu ya. Nah kalau mungkin ada yang orangnya cenderung cuek, nah Anda nggak usah terlalu nggak usah terlalu digubris lah ya omongannya kayak gitu, dan kita jadikan ini sebagai momentum kita ya untuk menjadi pribadi yang lebih sehat. Jadi gitu. Dan seperti yang saya lakukan dulu pertama kali, ya agak-agak aneh gitu ya, pakai baju olahraga, pakai sepatu gitu, terus kemudian jalan, dan banyak orang yang menyapa, ada yang tapi ya untungnya sih nggak terlalu usil ya. Ya mungkin ada lah satu dua yang usil, yang ini saya harus beginilah, harus begitulah, harus lari dan sebagainya gitu. Nah olahraga itu sebenarnya ya terserah sama kemampuan kita gitulah. Kalau kita itu mampunya cuma jalan, ya udah jalan aja, nggak usah terlalu merasa bahwa kita itu kuat, ternyata nanti tambah nggak karuan ya. Jadi gitu ya, cukup ini aja lah, cukup kita berolahraga semampu kita. Kalau kita udah capek, kita berhenti aja gitu loh. Dan biasanya sih untuk langkah pertama kalau kita berolahraga memang nggak bisa langsung diforsir melakukan perjalanan yang cukup jauh ya. Tapi kalau kalau udah agak-agak lama, nah Anda bisa tingkatkan sedikit demi sedikit. Kalau yang bulan-bulan pertama sih, kalau Anda merasa bahwa bahwa berolahraga itu mungkin terasa memberatkan, ya udah kita olahraga mungkin sekitar 500 meter aja lah dulu gitu ya. Terus kemudian minggu depan kita tambah lagi 1 kilo, jadi 1 kilo ya. Terus kemudian sampai 1 bulan 1 kilo dulu nggak masalah sih gitu ya, sambil kita pindah-pindah rutenya, terus kita balik lagi. Sebenarnya nggak usah kita pedulikan seberapa jauh atau gimana gitu ya. Yang penting adalah kita bisa merasakan kesenangannya dulu lah ya. Ketika jalan-jalan kita bisa melihat apa yang ada di sekeliling kita, mungkin apa yang selama ini terlewat sama kita, nah kita bisa nikmati ya. Mungkin kita lewat gang 1, terus kemudian berikutnya gang 2, berikutnya lagi gang 3. Nah lama-lama kita akan bisa mengetahui apa yang ada di sekitar kita yang selama ini kita nggak pernah tahu, atau mungkin ya sebenarnya tahu sih tapi kita nggak pernah peduli gitu ya. Oke, kali ini saya ada di ini guys ya, ada di sebuah rumah yang
ini ya, yang sepertinya, ya bukan sepertinya sih, dari penjaga rumah yang ada di sini. Nah, ini rumah yang saya datangin ini merupakan rumah tua ya, ini rumah zaman peninggalan Belanda. Apa istilahnya? Yang berasal dari zaman Belanda lah gitu ya. Yang membangun siapa saya nggak ngerti, apakah itu orang Belanda atau mungkin orang Indonesia sendiri ya, yang nggak tahu lah. Tapi kalau ini ya, untuk lokasinya ini ada di daerah Prigen di Rekesan ya. Dan zaman dulu daerah Rekesan itu ya merupakan tempat yang dimiliki oleh Belanda katanya gitu. Meskipun awalnya sih memang ada orang sekitar yang tinggal di sini, dan banyak yang kemudian karena diambil alih oleh Belanda ya udah disuruh untuk sewa. Ini dari kata ini ya, dari kata rekes gitu. Rekes itu mungkin kayak semacam ini ya, sewa kayak gitu mungkin ya. Dari bahasa Belanda. Yang jelas saya ini ya, saya nggak ngerti bahasa Belanda. Ya tau lah dikit-dikit gitu ya, hanya beberapa kata aja, tapi nggak setiap kosakata saya ngerti gitu ya, karena saya juga bukan orang Belanda ya. Dan ini ada di sebelah sini, nggak ada yang ini ya, nggak ada yang tinggal di sini guys. Jadi rumah yang ada di sini memang dibiarkan begitu saja ya. Nah, ini ada tulisannya bahwa apa ya, kayak di tempat yang lainnya yang ada atau dimiliki oleh orang Belanda gitu ya. Nah, biasanya ada tulisannya B sama V. Saya nggak ngerti itu simbol apa gitu ya. Oke, jadi kayak gini. Nah, terus ini bangunan yang ada di sebelah sini ada lagi. Oh ya, untuk ini ya, untuk bagian bawahnya ini ciri dari bangunan Belanda itu ada batu-batunya gitu. Dan katanya sih dari yang saya dengar, adanya batu yang disusun kayak gitu ini adalah pondasi yang ditinggikan gitu, supaya kalau ada ini ya, ada gempa mungkin ya, atau mungkin dia digunakan untuk ini aja sih, penguat bangunan ya, bukan untuk gempa ya. Sorry. Sementara untuk bagian atasnya ini terbuat dari tembok, dan sepertinya rumah ini dulunya milik orang yang berkecukupan ya, bisa orang kaya atau mungkin pejabat gitu ya. Tapi kalau ini ada yang ngomong sih, kalau tempat yang materialnya itu dari kayu, itu dulunya ditempati sama orang yang mungkin sedikit lebih lebih rendah stratanya mungkin ya. Ya termasuk juga orang kaya sih ya. Cuman jauh lebih kaya yang punya bangunan tembok ini. Tapi juga relatif sih. Kadang-kadang ada juga orang yang menginginkan bangunan yang terbuat dari kayu ya materialnya, meskipun untuk orang kaya gitu loh ya. Oke, jadi kayak gini aja ini suasana yang ada di sebelah timur ya ini ya. Nah, kayak gini. Terus ini ada teras yang bisa digunakan untuk bersantai, dan katanya guys ini merupakan bangunan tempat rumah sakit loh guys ya. Ini dimiliki sama orang, bukan dimiliki sama orang ya. Iya, memang dimiliki sama orang. Ya jelas lah, masa dimiliki sama ini sama hewan-hewan gitu, enggak. Oh ya, untuk bangunan di sini ini dulu tempat peristirahatannya para pegawai yang ada di rumah sakit yang ada di Surabaya gitu. Kalau nggak salah apa itu ya nama rumah sakitnya, lupa saya tadi. Diberitahu sama si pemilik penjaga ya, bukan pemilik, penjaga. Dan untuk bangunan ini dimiliki sama orang yang rumahnya nggak jauh dari sini, cuma nggak tahu kenapa tempat ini dibiarkan ya, dan lebih memilih rumah yang lebih modern ya, lebih baru,
lebih bagus tingkat gitu ya rumahnya, loteng. Jadi kayak gitu. Mungkin ini rumah tua ya. Jadi mungkin dikhawatirkan ini bocor atau gimana gitu. Nah kalau rumah yang baru, nah, mungkin saking banyaknya tanah atau rumah yang dimiliki sampai kebingungan ya mau bertempat tinggal di mana gitu ya. Jelasnya sih tempat tinggal yang dipakai adalah yang paling bagus ya kan. Masa yang ini masa yang paling buruk. Nah ini dia, nama tempat ini adalah Villa Pringgodani gitu guys. Oke, dan ini sebelah sini memang nggak ada penjaganya ya yang tinggal di tempat ini, karena tempatnya sih kayaknya katanya sih mungkin sudah agak-agak ini ya nggak layak atau mungkin gimana gitu untuk ditinggali ya. Jadi orang yang menjaga di sini lebih memilih ke bangunan yang lainnya. Sementara dulu di sini digunakan sebagai tempat peristirahatan. Jadi kalau ada pegawai dari rumah sakit yang ada di Surabaya, entah apa namanya, itu lupa saya. Nah, mereka kalau mungkin lagi nyantai atau gimana, pingin beristirahat dengan keluarga, nah mereka biasanya menginap di sini. Jadi gitu guys ya. Jadi ada fasilitas yang bisa digunakan oleh para pegawai, jadi nggak cuma kerja dan kerja terus gitu ya, tapi juga butuh istirahat lah guys ya. Oke, dan untuk penjaga Villa Pringgodani ini ada di rumah-rumah yang ada di situ, karena kebetulan tempat tinggalnya sendiri ada di situ ya, rumahnya di situ. Dan bapak yang yang disuruh menjaga tempat ini itu hanya datang ke sini saat ini aja sih, kalau bersih-bersih gitu aja gitu loh. Jadi nggak sampai nginep di sini. Tapi untuk bangunan di sini sebenarnya saya khawatir ya nggak diizinkan gitu untuk keliling-keliling ke sini. Ternyata diizinkan, dan pemiliknya katanya itu Chinese ya, tapi orangnya udah cukup ya ini sih istilahnya kalau bahasa Jawa itu Jawa nih gitu. Jadi kayak orang Jawa gitu yang berbaur lah sama seperti orang Jawa maksudnya gitu. Jadi mengikuti pola pikirnya orang Jawa gitu, dan cukup dekat dengan masyarakat di sini katanya, dan orangnya sangat baik gitu guys. Oke, jadi kayak gini aja ini suasana yang ada di rumah yang saya datangi, rumah tua, rumah yang sudah ada sejak zaman Belanda di sini. Oke, mudah-mudahan lain kali saya bisa menemukan ada rumah Belanda lagi di daerah sini ya. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.